Ya, jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi perlu kami tekankan lagi, kisah para nabi ini tidak mengisahkan secara detail. Kebetulan saya mengambilnya dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Abil Fida Ismail Ibnu Katsir, yang sering disebut Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Beliau juga penulis tafsir Ibnu Katsir. Jadi corak ceritanya itu lebih ke tafsir, karena memang kisah-kisah dalam Al-Quran, baik kisah para nabi maupun kisah orang-orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu ada maksudnya. Bukan untuk menyampaikan sejarahnya, tapi memang agar diambil hikmahnya. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Ada di dalam kisah-kisah itu ada peringatan untuk orang-orang yang mau berpikir. Dalam ayat yang lain, wa mau'izatal liulil albab, sebagai mau'izah itu contoh peringatan juga, yang memberikan ucaran-ucaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah-kisah ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya memang kisah itu untuk menguatkan keimanan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Di antaranya kemarin yang sudah kita bahas ada kisah tentang Nabi Adam. Di sana, di dalam kisah tentang Nabi Adam, ada kisah tentang Qabil dan Habil. Ada kisah tentang kedurhakaan iblis yang tidak mau mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, ini juga boleh jadi terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Ada orang-orang yang tidak mau mengikuti ketetapan Allah, seperti Qabil. Sudah ada ketetapan tapi tidak sesuai dengan keinginan. Inginnya Qabil itu dengan saudari kembarnya, tapi Allah menetapkan yang lain. Lah, kadangkala ada ajaran-ajaran Islam itu tidak sesuai dengan keinginan, maka yang harus diikuti seharusnya adalah ajaran Allah. Di situ ada kurban. Makanya dua orang yang sedang berselisih, baik Qabil maupun Habil, itu pembuktiannya adalah dengan kurban. Siapa yang kurbannya diterima? Kurban itu artinya mendekat. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, itu adalah ketetapan atau ajaran agama yang tidak sesuai dengan keinginan. Itu adalah ujian untuk mengetahui siapa yang lebih dekat dengan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa di sana adalah ada ujian untuk mengetahui mana yang beriman, mana yang tidak, mana yang dekat kepada Allah, mana yang tidak. Kemudian ada kisah Nabi Syis yang disuruh memerangi Qabil dan pengikutnya. Kemudian ada kisah Nabi Idris, bagaimana kita harus menjunjung tinggi pengetahuan. Umat Islam itu tolak ukurnya bukan
harta, bukan nasab, bukan pangkat, tapi tolak ukurnya adalah pengetahuan, ilmu. Kita kalau mau mengikuti adalah mengikuti ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu pengetahuan terkait dengan agama. Kemudian Nabi Nuh itu juga ada hubungannya dengan ketika dakwah Kanjeng Nabi, karena turunnya ayat itu, ayat-ayat tentang kisah Nabi Nuh itu pasti ada hubungannya dengan proses dakwahnya Kanjeng Nabi, di mana Kanjeng Nabi tidak dipercaya oleh kaumnya. Banyak yang membangkang, banyak yang menganggap Kanjeng Nabi gila dan sebagainya, itu sama. Nah, ingat Muhammad, ingat wahai para sahabat Nabi, dulu juga pernah ada kisah Nabi Nuh yang menentang nabinya, karena nabinya itu berasal dari kaum mereka sendiri. Kenapa bukan dari golongan malaikat dan seterusnya. Kemudian Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah membuat sesuatu yang di luar nalar. Disuruh membuat bahtera, kapal, sementara tempatnya di gunung, musim kemarau, mau berlabuh di mana? Kanjeng Nabi juga sama. Banyak ajaran-ajarannya yang sepertinya tidak masuk akal. Dan menurut orang Quraisy itu tidak tidak sesuai dengan tradisi. Seharusnya namanya budak itu boleh diapa-apakan itu. Tapi ajaran Islam melarang. Itu kan mengganggu kenyamanan. Orang yang sudah kaya, sudah punya budak banyak, tiba-tiba dibatasi. Dulu istri itu tidak terbatas, tiba-tiba dibatasi maksimal 4. Lah ini punya harta saya, kenapa tiba-tiba dilarang? Kalau kayak gini mengganggu kenyamanan. Begitu juga kisah Nabi Hud. Nabi Hud kemarin sudah disampaikan. Setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud. Nabi Hud itu umatnya adalah orang-orang yang sudah makmur. Mereka bertani sukses, berdagang sukses. Kecenderungannya orang yang sudah sukses untuk mengikuti yang kayak gitu itu kecil. Kita udah sukses, ngapain ngikutin motivasi-motivasi seperti itu? Orang kita sudah sukses itu. Kecenderungannya tidak mau mengikuti hal-hal yang seperti itu. Mungkin ini juga yang sedang dialami oleh orang-orang Eropa. Mereka sebenarnya sedang dicoba. Sementara banyak negara-negara Islam, banyak yang miskin atau paling enggak negara berkembang. Jarang ada negara Islam yang maju. Sementara Eropa yang bukan Islam, yang non Muslim kebanyakan mayoritasnya itu maju. Nah kita yang sudah maju suruh ngikutin yang masih terbelakang itu. Ini juga sama. Kaumnya Nabi Hud itu juga seperti itu. Kita sudah jadi petani sukses, harus mengikuti orang-orang yang biasa itu. Walaupun ajarannya itu ajaran yang benar. Ajaran Islam ajaran yang benar, pasti kita yakin. Tapi kalau dihubungkan dengan kenyataan, orang-orang Eropa sekarang kebetulan sedang maju. Nah makanya biasanya ketidakmauan untuk mengikuti sesuatu itu bisa jadi karena memang keadaannya sudah makmur, maka muncul kesombongan. Biasanya orang alim tidak mau ngaji ya di situ, karena ya sudah merasa tahu gitu. Orang kaya tidak mau mengikuti motivator. Lah saya sudah sukses, ngapain mengikuti motivator itu? Nah, padahal bisa jadi namanya motivator atau pelajaran perkuliahan itu bukan semata-mata untuk
mencari kesuksesan dunia. Bisa jadi ada sehebat apapun pebisnis, pengusaha yang sudah sukses, bisa jadi tetap kalau mengikuti pelajaran bisnis, pelajaran manajemen, ada yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian setelah Nabi Hud, kita membahas tentang Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh itu satu dari 4 nabi yang dari bangsa Arab. Yang jelas dari bangsa Arab itu pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Saleh, yang ketiga Nabi Syuaib, yang keempat Nabi Muhammad. Nabi Nuh masih diperselisihkan apakah bahasanya Nabi Nuh itu bahasa Arab atau bukan. Ya, sebagaimana telah kita bahas itu kemarin. Nabi Nuh apakah bahasanya bahasa Arab? Nabi Saleh itu wahum qabil. Beliau itu dari nabi yang diutus di kalangan kaum Samud. Samud itu nama orang. Aslinya nama orang kemudian menjadi nama kabilah. Seperti Quraisy itu nama orang, kemudian jadi nama kabilah, bangsa Quraisy. As-Saikaf juga nama orang, kemudian menjadi itu marga. Wahum qabilatun masyhuratun. Samud adalah kabilah yang masyhur, yang terkenal. Yuqalu lahum Samud bismi jaddihim Samud akhi Judais. Samud itu adalah saudara Judais. Wa huma ibna Azir ibna Iram bin Sam bin Nuh. Samud bin Azir bin Iram bin Sam bin Nuh. Berarti kalau Sam anaknya, Iram cucunya, Azir cicitnya, Samud itu anaknya cicit. Berarti generasi keempat. Generasi keempat dari dari Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya, cucunya, cicitnya, dan yang anaknya cicit itu cucut. Nah, itu nama Samud. Wa kanu araban minal arifah yaskununa al-hijra alladzi bainal Hijaz wa Tabuk. Kaum Samud itu adalah kaum yang mendiami kota namanya kota Hijr. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Hijr juz 14. Kalau di zaman Nabi dan sekarang itu terkenalnya dengan Madain Samud, kota-kotanya Samud. Di zaman Kanjeng Nabi itu pernah ada peristiwa ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang muslimin dengan bangsa Romawi. Bangsa Romawi yang pusatnya ada di Suriah. Jadi Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu di Italia, Romawi Timur itu di Suriah, Damaskus. Nah, Romawi Timur itu karena mereka itu rajanya, penguasanya itu banyak menindas, banyak menyalib orang-orang yang masuk Islam. Akhirnya dilawan oleh Kanjeng Nabi karena sudah berlebihan gitu. Walaupun waktu itu sedang musim paceklik, kemarau, nggak ada apa-apa, itu hebatnya itu perang Tabuk. Walaupun tidak sampai selesai, baru sampai di jalan. Nah, ketika di jalan itu Kanjeng Nabi dan umat Islam, para sahabat itu melewati kota ini, kota Madain. Nah, tempatnya itu Bainal Hijaz wa Tabuk, antara Madinah dan Suriah, di tengah-tengahnya. Itu dan sekarang itu katanya masih ada yang katanya sekarang mau dibangun oleh
Muhammad bin Salman untuk menjadi kota itu, kota metropolitan. Itu makanya banyak ditentang oleh ulama karena dulu itu kota itu yang suruh dijauhi oleh Kanjeng Nabi. Waktu mau perang Tabuk itu, Kanjeng Nabi dan para sahabat pernah berhenti di situ untuk beristirahat di daerah Madain itu, ditekat jadi ke kaum Samud itu, mereka itu adalah pemahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Nah, waktu berhenti di sana, para sahabat itu mau memasak air, mau memasak makanan untuk istirahat itu, makan-makan. Ketika dikasih tahu Kanjeng Nabi, ya Nabi, ini daerah kaum Samud itu. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan, kalau begitu tumpahkan airnya, kita cepat-cepat pergi. Maka air yang sudah dimasak disuruh ditumpahkan dan segera berangkat pergi. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Kenapa tempat orang-orang durhaka itu harus dijauhi? Padahal itu bekas saja. Lah mungkin ini perlu dicari. Kita boleh jadi bahwa tempat itu membawa aura positif dan negatif. Kenapa makam-makam para wali disuruh untuk diziarahi? Karena di sana ada aura-aura positif, orang-orang yang sudah pernah nyambung dengan Allah. Sudah connect itu. Nah, itu auranya mudah-mudahan kita terbawa di situ. Nah, di sini juga sama, kemungkinan kenapa Kanjeng Nabi disuruh untuk Kanjeng Nabi menyuruh para sahabat untuk segera pergi. Barangkali ini dugaan saya memang ada aura-aura negatif. Jangan sampai kita yang sedang berjuang untuk melawan bangsa Romawi nanti terbawa aura-aura negatif. Nah, ini kajiannya kajian metafisika nanti. Saya tidak tahu yang seperti itu. Tapi ini perlu jadi jadi penelitian. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi memerintahkan untuk segera pergi? Nah, tapi sekarang oleh Muhammad bin Salman mau dibuat kota besar. Itu yang ditentang. Jadi kota wisata. Wa huwa dzahibun ila Tabuk biman ma'ahu minal muslimin kama sayati bayanuhu. Wa kanu ya'budunal asnam kaulaika. Orang-orang atau kaum Samud itu menyembah patung-patung. Kisah tentang kaum Samud itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada di surah Al-A'raf ayat 73 sampai 78. Ada di surah Hud 61 sampai 68, surah Al-Hijr juz 14 ayat 80 sampai 84, kemudian Asy-Syu'ara, kemudian Syu'ara juga berapa tempat, ada Al-Qamar, ada Asy-Syams, kadzabat Samud bi turwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi suqiyaha fa'kadzabuhu fa'aqaruha, dan seterusnya. Asy-Syams. Kemudian ada di surah Ibrahim juga. Ini termasuk kaum kisah yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya wa ila Tsamud akhahum Shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti setelah kaum Ad. Jadi Samud itu setelah kaum Ad. Urutan-urutannya dari Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh,
Hud, Shalih. Nah, Nabi kaum Samud itu tahu tentang kisah kaum Ad. Kaum Ad itu walaupun daerahnya berbeda. Kalau Nabi Hud itu di Yaman, kalau kaum Samud itu antara Madinah dan Suriah. Tapi mereka tahu tentang itu. Buktinya ada ayat ini. Ketika kalian menjadi pengganti setelah kaum Ad. Nah, yang menjadi titik poin hikmah adalah qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum. Jadi biasanya ketika ada orang menyampaikan ajaran agama, itu akan kaum itu terbelah menjadi dua. Ada kaum yang sombong dan ada kaum yang lemah. Nah, di zaman Kanjeng Nabi juga ada seperti itu. Jadi ada orang-orang yang sombong, yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Di antaranya ada Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka itu orang-orang kaya. Nah, terus dari Abu Jahal itu ada biasanya yang mengikuti ajaran itu orang-orang yang lemah. Kecenderungannya orang yang lemah itu lebih banyak bisa untuk mengikuti kebenaran. Nah, ini sejarah yang menceritakan biasanya yang mudah nurut itu orang-orang yang lemah. Sahabat Bilal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu maksudnya orang-orang yang lemah. Biasanya lebih mudah untuk menerima daripada orang-orang yang kuat. Orang yang kuat memang secara posisi dari sukunya, nasabnya itu tinggi, kemudian pangkatnya tinggi, hartanya banyak, itu kecenderungannya susah untuk menerima kebenaran, apalagi yang menyampaikan itu orang biasa. Jadi seperti pengusaha sukses suruh mendengarkan motivator itu susah. Susah. Padahal tetap saja namanya ilmu harusnya tetap harus diterima. Nah, kaum Samud itu adalah wakanu yanhitunal jibal. Mereka itu banyak mematah gunung-gunung untuk menjadi tempat tinggal. Nah, ini gunung-gunung menjadi tempat tinggal yang nyaman dan kuat. Makanya mereka itu menantang Nabi Soleh. Kalau memang Anda itu seorang nabi, buktikan mukjizatnya. Biasanya nabi itu pasti punya mukjizat. Nah, mukjizat itu asal katanya ajuza, lemah. Ajaza yujizu, melemahkan. Jadi sifatnya mukjizat itu menaklukkan sesuatu. Apa yang tertinggi di situ itu ditaklukkan. Nah, mereka sudah kaya, bisa membangun rumah-rumah. Bisa takluknya dengan apa? Kalau mereka cuma memahat patung-patung sampai mirip dengan manusia, akhirnya Nabi Nuh memukul tongkatnya, keluar itu unta betina, fa'aqarun naqa, unta betina. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau membuat patung yang mirip itu gampang, tapi sampai benar-benar hidup, makan, minum, itu di luar nalar. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa yang dilawan adalah ilmu sihir yang tinggi. Kalau ilmu sihir setinggi-tingginya sihir, paling cuman tipuan mata. Tapi tongkatnya Nabi Musa yang jadi itu bisa memakan. Ini di luar nalar.
di luar nurul. Kalau kata apa TikTok itu di luar nurul. Nah, itu di luar nalar. Ini mukjizat. Lah, mereka yang meminta mukjizat tapi begitu diturunkan mukjizat, apa yang mereka katakan? Itu adalah sihir. Lah begitulah. Apa namanya? Qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, kamu itu orang yang punya sihir pasti. Nah ini sama seperti Kanjeng Nabi, karena Al-Quran itu turun untuk menguatkan imannya para sahabat dan kita juga semuanya gitu. Jadi mereka kalau di kalangan Quraisy yang dibangga-banggakan adalah sastra tertinggi. Begitu turun Al-Quran, ini pasti sihir ini. Al-Quran itu menghipnotis. Makanya ada kisah apa namanya Abu Jahal sama Al-Akhnas dan satu lagi Abu Sufyan kalau nggak salah itu. Itu setiap malam itu mencuri dengar Kanjeng Nabi waktu sholat. Kalau sholat malam itu jahar. Karena kepengin mendengarkan Al-Quran itu dari sore sampai pagi. Mereka nggak tahu satu sama lain, ngintip aja itu mendengarkan. Nikmatnya luar biasa katanya. Kenapa bisa mereka merasakan nikmat luar biasa? Karena mereka tahu sastra. Jadi tahu gitu. Jadi dalam apa namanya ungkapan Arab itu la ya'lamul fadla illa hu. Seseorang tidak akan mengetahui kelebihan kecuali dia yang memiliki kelebihan. Orang takjub dengan ilmu fisika, pasti dia itu punya ilmu fisika itu sendiri. Nah, seorang pesulap bisa takjub, pasti ada ilmu sulap yang lebih tinggi. Wah ini sulapnya udah tinggi ini. Tapi kalau kita yang nggak punya ilmu sulap, itu nggak bisa membedakan mana yang ilmunya sulap tinggi, mana yang enggak. Nah begitu juga ahli syair, tahu yang kualitasnya tinggi itu adalah orang yang tahu tentang syair, ahli sastra. Ya makanya yang orang yang paling berwenang untuk menilai ya gurunya sendiri. Guru itu tahu kualitas masing-masing karena guru tahu ilmunya. Nah, kalau murid sama murid tidak berhak untuk menilai karena apa? Ilmunya sama. Tapi yang lebih tinggi ilmunya pasti tahu, oh ini bagus ini. Lah begitu juga. Ya. Apa namanya orang-orang kafir Quraisy itu, karena mereka tahu apa namanya ketinggian sastra itu, mereka sampai lupa. Begitu menikmatinya. Orang yang senang dengan sesuatu itu biasanya lupa waktu. Senang dengan musik itu tahu-tahu udah lama ternyata duduknya. Atau senang nonton sesuatu, nonton bola itu, kalau orang yang senang itu nggak terasa malam-malam dibelain bangun. Nah, tiba-tiba udah subuh aja itu. Kalau lagi champion itu, Liga Champion. Dulu pernah suka sih. Lama zamannya Trezeguet itu. Setelah Batistuta. Nah, pokoknya Del Piero, Torsten Frings. Apalagi waktu Senegal itu El Hadji Diouf itu dan kawan-kawan, Salif Diao di Liverpool itu senangnya itu karena muslimnya. Tapi lama-lama enggak. Sampai ternyata kita belain siapa sih itu, dapatnya apa itu. Tapi nikmat itu, dibela-belain jam 1 bangun, keseruannya itu. Kalau ngobrol sesama yang seneng bola itu berjam-jam itu nggak terasa. Itu mungkin nikmatnya itu di situ. Kita menikmati sesuatu yang memang kita sukai,
Itu sampai melupakan waktu. Sama Abu Jahal, Abu Sufyan sama Al-Akhnas itu sama. Dari sore sampai pagi mendengarkan bacaan Rasul lagi sholat. Nah, tiba-tiba udah fajar. Kemudian mereka keluar ketemu di jalan. Loh, dari mana? Dari sana itu. Ini jangan sampai ada yang tahu ya. Kalau sampai jamaah kita tahu, habis reputasi kita itu. Jangan sampai udah pokoknya sekarang kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ternyata besok malamnya mengulangi lagi karena kepengen. Pagi-paginya ketemu lagi. Pokoknya ini yang terakhir. Yang ketiga kali ketemu lagi di situ. Nah, sampai di situ tiga-tiganya bersumpah untuk tidak lagi. Karena khawatir, namanya kebiasaan itu akan ketahuan. Itu hebatnya Al-Quran. Nilai sastranya tinggi luar biasa. Nah, tapi kita yang nggak tahu sastra bahasa Arab ya nganggapnya biasa-biasa saja. Nah, ketika diwujudkan mukjizat, tiba-tiba mereka qalu innama anta minal musahharin. Ini pasti sihir. Nah, itu kebiasaannya adalah yang disampaikan, yang melihat adanya mukjizat, kemudian karena memang bawaannya tidak mau mengikuti, tetap saja cari alasan-alasan yang lain. Oh, pasti ini sihir. Padahal tadi nantang. Lah kemudian ada hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa di dalam kisah Nabi Shalih itu ada di surah An-Naml, wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Di surah An-Naml. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Di Al-Hijr, kota Hijr itu ada 9 orang yang membuat kerusakan. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Nah, ada 9 wa kana fil madinati. Di Madinah itu, di kota itu ada 9 orang yufsiduna fil ardi, yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, wala yuslihun, dan tidak pernah memperbaikinya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, kalau di musim politik biasanya pernah ini diangkat-angkat itu 9 naga itu. Apa hubungannya dengan 9 naga? Di kisah tentang Samud ada 9 orang yang membuat kerusakan. 9 orang ini ternyata adalah anak-anak kepala suku. Di Samud itu satu suku yang beberapa kabilah-kabilah. Seperti Quraisy, ada kabilah Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Muthalib, dan seterusnya. Nah, itu ada 9 suku, 9 kabilah. Anak-anaknya ini yang suka membuat kerusakan. Karena kedatangan Nabi Shalih ini menurut mereka bisa mengganggu ketentraman mereka yang sudah punya kedudukan, sudah dihormati oleh kaumnya. Tiba-tiba datang Nabi Shalih mengajak mereka hanya menyembah Allah. Jangan terlalu bangga dengan harta. Jangan menghormati manusia itu karena hartanya. Ini kan bisa merusak tatanan yang kayak gini. Tatanan yang sudah terbangun, tatanan yang buruk sebenarnya, mau dirombak oleh ajaran Nabi Shalih. Makanya mereka berontak. Begitu muncul mukjizat, seekor unta betina muncul dari gunung, dari batu.
Nabi Soleh itu dapat wahyu, hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumin azim. Ini unta, dia punya hak untuk minum, dan kalian juga punya hak untuk minum. Nah, biarkan dia untuk hidup. Nah, ternyata unta ini minumnya banyak, bisa menghabiskan jatahnya orang lain, jatahnya manusia. Walaupun Nabi Soleh sudah memperbolehkan, silahkan diambil manfaatnya, karena unta ini unta yang berkah. Mukjizat itu pasti berkah. Susunya melimpah, sebenarnya bisa diambil manfaatnya. Tapi hal-hal yang berupa kebaikan, tapi di tempat yang banyak keburukan, yang keburukannya sudah tertata rapi, ini bisa merusak tatanan. Nah, ada orang yang misalkan membawa perubahan, dia itu berkhidmah untuk umat itu, tapi di situ sudah kampungnya itu kampung rentenir misalkan itu. Walaupun dia itu banyak manfaatnya, tapi mengganggu orang-orang penguasa-penguasa yang sudah ada. Padahal dia itu niatnya menolong orang-orang miskin, padahal orang miskin itu nasabahnya. Ya kan jadi mengganggu nanti gitu. Sudah menjadi kliennya itu. Ini klien-klien saya nanti direbut oleh orang soleh. Nah, secara baik-baik itu. Ya kalau misalkan dokter itu, ini pasien-pasien saya ini, tiba-tiba ada orang yang datang soleh mengobati secara cuma-cuma gitu. Itu kan mengganggu dokter-dokter yang sudah ada. Nah, ini juga kasusnya sama. Untanya Nabi Soleh itu mengganggu tatanan perekonomian yang sudah terbangun. Makanya beberapa waktu yang lalu ini ada yang menyamakan dengan 9 naga ini. Sudah terbentuk sistem ekonomi itu, ada yang masuk untuk mengadakan perubahan itu katanya itu. Tapi kalau bisa jangan dibawa-bawa, ini Al-Qur'an masalahnya. Apalagi hanya untuk urusan politik, janganlah, terlalu murah politik itu. Nah, kembali ke sini. Lah akhirnya 9 orang ini bersepakat untuk melakukan pembunuhan. Pertama yang dibunuh adalah untanya, karena ini yang bisa merusak tatanan. Setelah dibunuh, kemudian dagingnya dimakan oleh 9 orang ini. Mengetahui untanya terbunuh padahal sudah dilarang, kemudian Nabi Soleh datang. Faqaruha faqala tamattu fi darikum salasata ayyam. Maka kemudian mereka membunuh unta itu. Faqala, kemudian Nabi Soleh berkata, tamattu fi darikum salasata ayyam. Setelah ini bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Karena dzalika wa'dun ghairu makdzub, setelah 3 hari akan turun azab dari Allah. Nah, kemudian setelah berkata seperti itu, Nabi Soleh berkholwat, masuk ke musola, ke masjid untuk beribadah. Nah, ini orang-orang yang sudah membunuh unta itu mulai berpikir jangan-jangan benar. Akhirnya mereka ngintip Nabi Soleh yang lagi berkholwat. Hari pertama ada riwayat mengatakan orang-orang yang membunuh itu wajahnya menjadi kuning. Nah, hari kedua ada yang mengatakan wajahnya menjadi merah. Jangan-jangan ini benar. Hari ketiga itu wajahnya menjadi hitam. Hari keempatnya
turun teriakan, fa'akhadat humus sayhah. Ada suara melengking tinggi yang memekakkan telinga sehingga mereka mati semuanya. Nah, ini sama seperti kaum Hud. Kadangkala azab dari Allah itu sesuatu yang tidak terduga-duga. Yang kita anggap aman, ternyata datang azabnya itu bukan dari situ. Kita sudah mencoba membuat rumah yang kokoh dan sebagainya, karena ini misalkan daerah yang rawan gempa. Ternyata musibahnya bukan dari gempa, tapi dari banjir yang di luar dugaan. Kaum Hud, kaum Ad, dan kaum Samud, Nabi Soleh itu juga sama. Mereka sudah membangun rumah-rumah yang kokoh, ternyata azabnya berupa suara yang meruntuhkan semuanya, bukan goncangan. Nah, ini kadangkala seperti itu. Ya, seperti kisah David and Goliath itu. Tolut dan Jalut. Nabi Dawud dan Jalut. Nah, Jalut itu dan bala tentaranya itu besar-besar, persenjataan lengkap, tapi kalahnya dengan batu kecil malah. Bukan dengan kekuatan yang lebih besar. Kadangkala Allah itu membuat sesuatu peringatan itu dari yang remeh-remeh itu, yang di luar nurul itu. Yang di luar nurul manusia. Kadangkala kita sudah bersiap-siap agar aman dari sesuatu, tiba-tiba datangnya lain. Dulu di Jogja juga sama. Orang menyangkanya karena Merapi sudah stadium 4. Orang bersiap-siap kalau ada terjadi gunung meletus. Tiba-tiba Merapi itu di arah utara, di arah selat, yang munculnya itu dari selatan gempa bumi. Nah, itu di luar perkiraan manusia. Apa yang kita kagumi, yang kita persiapkan, malah Allah mendatangkan sesuatu yang lain. Itu juga banyak yang seperti itu. Nah, akhirnya 9 orang itu mati semuanya. Nah, setelah itu kemudian kaumnya juga yang tidak mau beriman kepada Nabi Soleh diazab semuanya dengan runtuhnya gunung-gunung. Nah, ini pesan untuk Kanjeng Nabi dan para sahabatnya waktu beliau masih di Mekah. Kalau menurut tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan kenapa 9? Karena perkiraan tokoh-tokoh yang memerangi Kanjeng Nabi itu ada 9. Kaum Quraisy itu ada masuk Abu Jahal, terus Umayyah, Utsbah, dan seterusnya, itu ada 9. 9 orang itu adalah tokoh-tokoh paling paling terdepan. Kemudian mereka semuanya terbunuh di perang Badar. Mereka membuat tipu daya untuk membunuh Kanjeng Nabi. Tapi wa makaru makra wa huwa khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah juga punya tipu daya sendiri. Yang ketika Kanjeng Nabi sedang tidur, udah dikepung, mereka sudah sepakat itu pokoknya dibunuh. Bahasanya sama. Nanti kalau keluarganya menuntut gimana? Kita kan kaum Quraisy yang besar. Nanti kalau Bani Hashim nggak terima gimana? Ada keluarganya yang terbunuh. Udah, kalau kayak gitu, kalau nanti mereka protes, bilang aja kita semuanya yang melakukan. Jadi kita hadapi semuanya. Jadi bukan satu orang atau pokoknya ini hasil kesepakatan. Nah, tapi Allah juga punya tipu daya. Akhirnya dengan diganti dengan Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi bisa berhijrah ke Madinah. Mereka kemudian akhirnya
terbunuh. 9 orang itu adalah orang yang menghalang-halangi dakwah Nabi dan isinya cuma membuat kerusakan. Nah, boleh jadi Nabi dan para sahabat dengan turunnya ayat ini dikuatkan imannya. Ingat, dulu juga pernah ada kisah kaum Samud. Ada 9 orang yang suka berbuat kerusakan. Tapi tenang aja, 9 orang nanti ujung-ujungnya akan mati semuanya. Karena mereka orang-orang yang menghalangi ajaran Allah. Nah, dan kemudian dibuktikan mereka semuanya mati. Nah, ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil bahwa sejarah itu selalu berulang. Kenapa kita mempelajari atau mengkaji kisah-kisah para nabi? Diantaranya adalah agar kita jadikan pedoman, kita jadikan uswah, kita contoh kaum yang mau beriman kepada para nabi itu. Jangan kita mengikuti orang-orang yang membangkang ajaran para nabi, baik Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan nabi-nabi yang lain. Karena orang-orang yang tidak mau beriman dan menghalang-halangi ajaran Allah pasti nanti akan dibinasakan. Entah dibinasakannya dengan apa, tapi pasti akan mendapatkan kebinasaan. Baik kebinasaan secara fisik maupun kebinasaan ruhani, jasmani maupun ruhani pasti itu. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat itu. Dan kita tidak perlu menyamakan kita sebagai pengikut Nabi berarti yang lain itu yang membangkang Nabi gitu. Karena kalau pengikut Nabi jelas mukminnya, yang membangkang itu jelas kafirnya. Nah, di masyarakat kita itu mayoritas muslim. Jadi nggak ada yang membangkang Nabi. Hanya saja sifat-sifatnya boleh jadi sama. Nah, ada sifat-sifat yang sama mungkin dengan pembangkang-pembangkang itu walaupun muslim. Nah, nanti di kisah Nabi Musa dan Fir'aun ada mungkin pemimpin yang hampir seperti Fir'aun, cuma tidak kafir aja. Dia muslim tapi sifat-sifatnya dari Fir'aun itu. Pengen disembah, terus kemudian menghendaki orang-orang itu tunduk semuanya pada dia, tidak mengikuti kebenaran yang diajarkan Nabi Musa dan sebagainya. Ada mungkin sifat-sifatnya. Tapi kita tidak boleh mengklaim bahwa saya itu adalah seperti pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya penguasa adalah pengikut Fir'aun, dan tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena Fir'aun jelas kafirnya, sedangkan kita itu mayoritas muslim. Tidak sama, mungkin saja sifat-sifatnya. Prosesnya boleh jadi itu seperti itu. Tapi biasanya yang menjadi titik poin kita adalah kisah para nabi itu kita ambil hikmahnya. Kita sebagai orang biasa yang didatangi wahyu, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita seharusnya adalah mengikuti wahyu. Karena Nabi kita Nabi Muhammad, sikap kita seharusnya yang mengikuti wahyu dari Kanjeng Nabi, yaitu mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti yang lain. Ada mungkin yang mengarahkan mengikuti hawa nafsunya seperti kaum orang-orang jahiliyah, menghormati kekuasaan, menghormati pangkat, menghormati nasab dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu mengajak kita itu memuliakan orang itu berdasarkan ketakwaannya. Kita tidak melihat kemuliaan itu berdasarkan harta, seberapa banyak hartanya, seberapa banyak ilmunya, tapi seberapa banyak takwanya. Jadi
ada yang unik dulu itu yang disampaikan oleh Kiai Mufid Mas'ud. Jadi tolak ukur ustadz yang hebat, ustadz besar dan ustadz kecil. Ustadz yang besar itu bukan besar karena namanya sudah terkenal di mana-mana. Dia namanya boleh terkenal di mana-mana, tapi sholatnya sendirian terus. Itu berarti ustadz besar tapi nilainya kecil. Tapi ada ustadz kecil istiqomah, sholatnya di masjid, terus amal solehnya banyak. Dia ustadz kecil tapi namanya besar. Nah, jadi tolok ukurnya adalah tolok ukur langit. Jadi ma'rufun fis sama wa majhulun fil ard. Dia di dunia mungkin dipandang sebelah mata, tapi di mata Allah dia adalah orang yang mulia. Nah, jadi orang kemuliaan itu bukan seberapa besar namanya, tapi seberapa banyak dia berbuat kebaikan. Mungkin dia orang biasa, ustadz kecil, tapi dia banyak memberikan manfaat untuk umatnya. Itu namanya ustadz besar, kata Kiai Mufid Mas'ud. Nah itu mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya dari sini. Sebagaimana para sahabat yang didatangi Al-Quran, kita juga sudah punya Al-Quran. Ini semuanya bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Dah malam. Yang Pak Romawi itu ya, bukannya si Kaisar Romawi itu bukannya dia tahu gitu tentang Nabi Muhammad, Iya. Nabi bahwa itu Nabi.